Kalau tidak salah di skill 14 ya Bang ya. Ya, Ya, betul ini skill 14. Kami persilakan langsung kepada Bang Lukman untuk melanjutkan sesi pembelajaran ini. Silakan Bang. oke. Thank you Dwi dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Salam sejahtera ya. Sampai senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua di ruang virtual pada siang hari ini. Betul tadi saya ingin mengenalkan tim Repot dulu ya. Tim Rempong ada Dwi Husba, biasanya di moderator. Terus di belakang layar ada satu lagi, Vian Ninda. Vian yang biasanya bantu saya membagi layar. Dan tim Rempong satu lagi, Anita yang kebetulan sedang ribet ya, sedang ada kegiatan. Terima kasih banyak. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu. Yang jelas, kegiatan kita, saya ingin mungkin ada beberapa yang baru bergabung. Ini bukan pertemuan yang pertama, teman-teman. Kita sudah ada 5 ya sebelumnya meeting ya, ini, ya, betul. Wi. Oke, terus em, betul, em, semuanya semua tidak perlu, tidak ada, semuanya tidak berbayar, gratisan. Jadi saya ingin melihat kalau memang karena banyaknya teman-teman yang bilang, ayo bang kita buat kelas TOEFL bareng, akhirnya terwujudlah gitu ya setelah sekian lama ditodong dan diskusi akhirnya kita wujudkan dan alhamdulillah banyak juga yang mau terlibat dan biasanya mengapa kita membuat grup WhatsApp itu tujuannya adalah agar mudah untuk berbagi informasi karena setiap minggu harinya tidak selalu sama walaupun awalnya disepakati hari Rabu, tapi bisa saja karena ada kesibukan saya ataupun secara umum gitu ya kayak kemarin ada libur misalnya kita bisa fleksibel mengganti jadwal. Jadi semuanya disampaikan di grup itu ya teman-teman dan juga apa namanya materi juga yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan panitianya juga udah disampaikan di grup itu dan juga ada link kalaupun ketinggalan ada meeting-meeting sebelumnya belum mengikuti teman-teman bisa mengakses sepertinya diunggah di YouTube juga ya Dwi di ada channel Betul, YouTube-nya betul ya Bang. bisa diikuti juga. Semua itu kelola oleh rekan-rekan saya tim Repot yang semuanya mereka siapkan juga secara sukarela gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung. Em, Salam kenal. Jadi mohon maaf tema apa namanya proses how are we going to do the class? First, we are going to review a little bit of those skills that we have discussed before. We already answered the questions. You always have homework, of course, and you do your homework back at home. And then in the beginning of the meeting, normally we can just discuss the answer, but very quickly kita akan diskusi jawaban yang sudah teman-teman buat. Kemudian nanti jawabannya saya jelaskan sedikit atau saya sampaikan jawabannya. Baru kita kemudian lanjut ke skill yang berikutnya. Begitu ya rekan-rekan. Jadi bagi yang baru bergabung hari ini tidak apa-apa. Silakan lihat profil dari grup WhatsApp kita itu. Di situ ada link YouTube eh, video meeting kita dari yang pertama dan juga materi-materi yang sudah kita diskusikan semuanya bisa didapat secara gratis yang sudah disediakan oleh tim panitia. Gitu ya, teman-teman. Oke, di meeting 5 kita sudah berbicara kita sudah sampai di skill 14 TOEFL Longman. Skill 14 ini boleh dibilang skill terakhir yang puncak ya. Skill puncak, saya selalu mengatakan bahwa TOEFL itu mendaki sulit, baru kemudian nanti akan turun. Nah, sebenarnya kalau menurut perspektif saya yang sudah belajar menggunakan buku ini, skill 14 ini yang paling ribet, yang paling riweh. Nah, kita setelah 14, insya Allah kita akan, maaf, 14 sampai 19 ini adalah yang paling ribet, yang paling riweh. Nah, nanti di 20 kita akan menurun. Yang artinya semuanya akan lebih mudah, insya Allah tidak akan terlalu sulit daripada skill-skill yang sebelumnya. Oke, Vian, silakan Vian, yang di skill 14 kita berbicara tentang reduce clause. Kita sudah mulai dari 1 sampai 5 sudah dijawab, reduce adverb clauses. Nah, kita langsung ke soal-soal di soal nomor 6 lagi sekarang.
Di nomor 6 itu jawabannya adalah incorrect ya. Eh, karena reductionnya itu tidak masuk akal. When purchased at the store, the buyer gets a guarantee on all items. Ketika dibeli di toko ini, pembeli mendapatkan garansi. Pembeli tidak bisa dibeli, tapi harusnya ketika membeli. Jadi harusnya kalaupun di reduce, logikanya harus verb ing biar dia bermakna aktif. Jadi harusnya when purchasing, ya. Nomor 6 incorrect, nomor 7 itu correct, tidak ada masalah, unless taken. Nomor 8 you should negotiate a lot before. Nah, before itu adalah preposisi, jadi harus diikuti bentuk reduce. Kalau tidak dalam kata kerja ketiga, harusnya kata kerja ing. Nah, karena itu adalah Anda atau kamu harus bernegosiasi, berarti bukan sebelum dibeli, tapi sebelum membeli. Oleh karena itu, harusnya dia verb ing, before buying. Kemudian nomor 9, jawabannya correct. Nomor 10 jawabannya juga correct. Jadi tidak ada masalah. Lanjut, 13-14. 13-14 nomor 1 itu incorrect. Ya. Masalahnya adalah reduce-nya atau pengurangannya itu kurang sempurna. To be, verb to be was harus dibuang juga. Jadi kalau mau diperbaiki menjadi though surprise. Nomor 2 correct. Nggak ada masalah. Nomor 3 juga correct. Nomor 4 itu incorrect. The company president needed a vacation. Nah, karena presiden, otomatis dia yang membutuhkan liburan. Harusnya dalam bentuk ing, tidak dalam bentuk ketiga. Harus aktif, karena presiden si pelakunya. Nomor 5 correct, nomor 6 itu incorrect. Nomor 6 itu incorrectnya adalah reduce-nya tidak sempurna juga. She looked up the dreary sky. Nah, kita mau mereduce fill with the dark thunder clouds. To-be-nya juga to be-nya harusnya dibuang menjadi filled with dark thunder clouds. Was-nya dibuang. Jadi reduce-nya tidak sempurna. Nomor 7 correct, tidak ada masalah. Nomor 8 incorrect. Nomor 8 itu sama tadi preposisi before. Sebelum memutuskan untuk operasi, kamu harus, nah, memutuskan ya. Jadi bukan diputuskan. Karena dia memutuskan, harusnya dia verb ing, oleh karena itu harusnya before deciding. Kemudian nomor 9, jawaban nomor 9 itu correct, sorry, nggak ada masalah. Nomor 10 itu correct. Oke, di multiple choice masih gabungan skill 13-14. Nomor 1 jawabannya adalah alpha ya. When building nest gitu. Nah, siapa yang building nest? Si Canadian geese yang di belakangnya. Dan dia sudah dalam bentuk reduce verb ing. Nomor 2 itu alpha. Nomor 3 itu bravo. Nomor 4 bravo. Nomor 5 delta. Nomor 6 delta. Nomor 7 bravo. Nomor 8 delta. Nomor 9 Bravo, nomor 10 Bravo. Teman-teman, mungkin saya nggak bisa terlalu lama menghabiskan waktu di satu soal ya. Jadi, kalau memang nanti ada teman-teman yang jawabannya berbeda dengan jawaban yang saya berikan, bisa saja langsung interupsi ya, atau komen bersuara, nanti kita akan diskusikan saja secara langsung. Mana tahu saya yang keliru atau yang terlewat gitu ya. Oke, sekarang gabungan. Nah, ini saya selalu bilang bagusnya buku Longman ini dia selalu memberikan gabungan dari skill 1 sampai ke skill terakhir yang kita pelajari. Nah, seperti di soal yang akan kita ikuti ini, kita bahas ini, dia gabungan dari skill 1 sampai 14. Yang nomor 1 jawabannya adalah delta, nomor 2 itu alpha, 3 sebentar, nomor 3 delta, nomor 4 bravo, nomor 5 Delta, nomor 6 Bravo, nomor 7 Charlie, nomor 8 Delta, nomor 9 Alpha, nomor 10 Delta. Oke, kita lanjut ya ke skill 15. Ini kemarin PR-nya cukup banyak karena kita sempat
libur cukup panjang. Nah, kita masuk ke skill 15. Saat ini, skill 15 ini kita sudah membahas tentang inversion atau pembalikan subjek sama verb. Nah, kita harus memastikan apakah kalimat tersebut perlu dibalik atau tidak. Ini juga sudah kita diskusikan teman-teman di meeting 5. Yang belum mengikuti ini mungkin nanti bisa melihat videonya di YouTube ya, di channel ini yang sudah dibuat oleh teman-teman saya. Oke, di exercise 15, nomor 6 correct, nomor 7 correct, nomor 8 incorrect. How long it has been, harusnya how long has it been. Mengapa harus dibalik? Karena itu adalah struktur kalimat tanya. Ada tanda tanyanya. Nomor 8, nomor berapa lagi? Nomor 9. Nomor 9 correct. Nomor 10 correct. Nggak ada masalah. Kita lanjut. Skill 16. Nah, skill 16 juga masih sama tentang pembalikan. Nomor 6, jawabannya adalah incorrect. At the Italian restaurant, the food was too spicy. Loh, kenapa nggak dibalik was the food too spicy? Padahal ada place expression at the Italian restaurant. Kemarin sempat saya jelaskan, jika keterangan tempat itu di depan, tapi dia tidak terlalu penting, di belakangnya nggak usah dibalik, teman-teman. Jadi kalimat the food was too spicy for my taste itu sudah cukup, bisa berdiri sendiri. Jadi di Italian restaurant itu hanya pelengkap. Jadi kalau keterangan tempatnya di depan hanya pelengkap, di belakangnya strukturnya tidak perlu dibalik, ya. Nomor 7, nowhere in the world. Nah, nowhere in the world ini keterangan tempat juga, negative expression, dia penting. Oleh karena itu tidak bisa farmers can grow, harus dibalik. Can farmers grow? Ya, jadi jawabannya incorrect. Nomor 8, incorrect juga. In the backyard, nah in the backyard itu penting, bukan hanya sekadar pelengkap, jadi harus dibalik. In the backyard are the two trees. Nomor 9, jawabannya correct, nggak ada masalah. Are the tents, sudah dibalik. Kemudian nomor 10, incorrect. In the apartment next to mine, ya, harusnya were a man and a woman. Bukan a man and a woman were. Karena in the apartment next to mine itu penting untuk melengkapi kalimat tersebut. Oke, kita lanjut ke skill 17. Negative expressions ya. Kita balik juga. Nomor 6, seldom ya. Seldom itu negative expressions ya. Ada yang almost, ada yang negative expression beneran. Nomor 6 itu seldom di depan. Dan dia penting, harusnya bukan their secretary has, tapi harusnya has their secretary made. Jadi struktur kalimatnya dibalik. Kenapa dibalik? Lagi-lagi karena ada seldom di depannya. Nomor 7, number 7 itu jawabannya correct, tidak ada masalah. Nomor 8 itu incorrect. Nomor 8 salah ya. Harusnya Sheila did not arrive late for work, nor harusnya belakangnya nor did she leave. Jadi nggak bisa nor she left, tapi harus ada kata bantu did karena di depannya strukturnya past tense. Kita juga pakai kata bantu did verbal. Jadinya nor did she leave. Kemudian nomor 9 itu correct, nomor 10 juga correct. Oke, kemudian skill 18. Ini kemarin juga kita sudah belajar pengandaian. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada pengandaian yang kalau dia menggunakan had, ada were, ada should, ya, itu bisa dibalik konstruksinya. Seperti nomor 6 misalnya. Nomor 6 itu he would have been in big trouble had not he remember the assignment at the last minute. Nomor 6 itu harusnya bukan had not he, tapi had he not, ya, yang tepatnya. Dia benar sudah head-nya di depan, tapi dia bukan head and he, tapi not-nya dipisah, he-nya di tengah. Nomor 7 korek, nomor 8 korek, 9 korek, 10 korek. Nggak ada masalah. Lanjut, 19. Untuk perbandingan juga, comparison, kita juga membalik ya, teman-teman. Nomor 6 itu jawabannya korek, nggak ada masalah. Nomor 7 korek. Nomor 8 juga nggak ada masalah. Nomor 9 nggak ada masalah. Nomor 10 yang ada masalah. Do you know why does he need? Itu tidak bisa, teman-teman. Kenapa?
Karena why does he need itu strukturnya nggak usah lagi kita buat dalam seperti kalimat tanya ada kata bantu does. Mengapa? Loh, tapi kan ini Bang kalimat tanya Bang ada tanda tanya di belakang. Betul, tapi yang sudah distrukturkan menjadi kalimat tanya dan dibalik adalah do you know-nya. Jadi why dan seterusnya itu di posisi normal saja yaitu why he needs to sleep. Jadi dasnya dibuang, need-nya ditambah s karena dia adalah bentuk present. Itu ya. Jadi jawabannya nomor 19 nomor 10 tadi incorrect. Oke, sekarang 15-19 gabungan skill 15-19 tadi tentang pembalikan. Nomor satu incorrect ya. Harusnya land developers have ya. Jadi have-nya di belakang karena dia bukan kalimat tanya. Nomor dua incorrect, harusnya did I believe? Karena never adalah negative expression. Jadi never in the world did I believe. Bukan never in the world I believe. Kita buat kayak kalimat tanya. Believe-nya tapi sudah balik ke kalimat ke bentuk awal ya, bentuk pertama. Nomor tiga correct. Nomor empat juga correct. Nomor lima. Nah, nomor lima itu incorrect karena harusnya are the offices karena ada keterangan tempat di depan. Down the hall to the left. Jadi harusnya are the offices. Are-nya yang kita tarik ke depan sebagai verb. Nomor 6 correct karena itu kalimat tanya. Nomor 7 incorrect. Harusnya karena ada hardly ever yaitu almost negative expression kita ganti menjadi baliklah di belakangnya. Hardly ever does it snow. Kemudian nomor 8 correct, nomor 9 correct, nomor 10 incorrect. Karena ada should di depannya, jadi kita nggak karena dia pengandaian nggak bisa he should ever, harusnya should he ever call again. Kalau mau bentuk normalnya berarti if he should ever call again, ada if-nya. Tapi kalau kita mau buat dalam bentuk reduce, if-nya dibuang, should-nya ditarik ke depan. Gitu ya. Oke, multiple choice 15-19, number one, incorrect. Sorry, sudah A, B, C, D ya. Oke, number one delta, number two alpha, ya. Number three alpha, number four Charlie, number five delta, kemudian number six Bravo, number seven Charlie, number eight alpha, number nine Charlie, and number 10 Bravo. Again, teman-teman, karena waktu kita cukup singkat, kalau ada yang mau ditanya atau yang beda jawabannya dengan jawaban yang saya sampaikan, ditanya aja ya. Mungkin saja saya yang terlewat atau saya yang salah, kita bisa diskusi. Oke, kemudian skill gabungan ya, 1 sampai 19. Number one, Bravo. Number two, Delta. Number three, Alpha. Number four, Alpha. Five, Delta. Number six, Charlie. Number seven, Charlie. Number eight, Bravo. Number nine, Delta. And number 10, Bravo. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang buat PR happy sekarang. Alhamdulillah banyak benernya gitu ya. Sudah bagus ya. Dan saya juga sampaikan bahwa kalau masih salah satu, salah dua begitu tuh normal. That's okay. Yang penting adalah kita tahu konsep masalahnya di mana, kesalahannya begitu. Kalau ketemu ada yang salah. Baik, welcome to 21. Nah, ini rombongan Korek Inkorek ya, tim Korek Inkorek, pimpinan Vianinda, kita akan meninggalkan eh, Korek Inkorek mulai dari skill 20. Kita akan mulai dengan written expression questions. Nah, ini yang unik dari TOEFL, teman-teman. Mungkin yang sudah terbiasa sudah tahu, cuma mungkin bisa saya perkenalkan kembali. Nah, dalam TOEFL ini, selain multiple choice, ada satu lagi bentuk written expression questions namanya. Jadi kita akan setiap nomor kita akan disajikan sebuah kalimat, dikasih garis bawah A, B, C, D, seperti yang kita lihat. Nah, nanti justru alih-alih mencari yang benar, kita diminta untuk menentukan, mengidentifikasi dari empat itu yang mana yang salah. Salahnya kenapa? Ya secara struktur, ya secara peraturan dalam bahasa Inggris, terkadang juga secara vocab. Misal nih, oh harusnya yang dia plural bentuk banyak, bukan bentuk satu misalnya, atau sebaliknya.
Oh, salah bentuknya, bentuk pluralnya bukan ini, misal ya. Jadi bisa saja, oh, verbnya harusnya bentuknya past, bukan bentuk present, misalnya. Jadi bisa sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan. Jadi kita diminta, nah di sini insting analisisnya harus tinggi ya teman-teman, karena kita harus menentukan yang mana yang salah, mencari yang salah. Dan sebenarnya kalau kita sudah tahu yang salah yang mana, sebenarnya kita nggak perlu lagi riweh atau ribet mencari, membaca secara keseluruhan. Kalau teman-teman sudah pasti tahu bahwa apa namanya, ketemu sudah satu soal itu salahnya yang mana, nggak usah lagi mikirin sampai dibaca sampai dihayati benar soal itu, nggak usah ngabisin waktu, gitu ya. Contoh di situ ada dalam kotak, a nerve is actually many nerve fiber bound together. Kita langsung bisa mengidentifikasi jawaban yang salah adalah C, ya kan? Ada yang bisa bantu saya nggak kenapa C salah? Silakan dalam komen atau langsung teriak aja. Nggak usah teriak juga sih, maksudnya langsung disampaikan. Ayo buka audionya. Sebenarnya ada penjelasan sih, coba saya pengen dengar. Ya, monggo, Pian, Boleh emangnya Bang? Plural, boleh. fibers. Iya, betul. Kita taunya fiber itu harus fibers karena ada si many. Many, Many. iya, many kan banyak ya. Nah, oleh karena itu kalau dia banyak dan bisa dihitung, kata benda yang mengikutinya wajib hukumnya juga dalam bentuk plural. Kebetulan pluralnya fiber, ya harusnya fibers. Ditambah S aja gitu. Makanya jawabannya nanti yang ini adalah C, karena dia yang salah. Gitu ya teman-teman ya, untuk menyamakan persepsi tentang written expression ini. Kemudian nomor dua misalnya contoh lagi Venus emits very intense Venus very intense radio waves of thermally origin. Nah untuk ini jawabannya yang salah ternyata thermally. Kenapa? Karena dia bukan adjektif. Kita hanya butuh adjektif menjelaskan kata benda origin saja. Jadi harusnya thermal origin. Berarti pilihan yang salah adalah thermally tadi. Oke, lanjut Vian. Oke, sudah ya. Jadi secara umum itu written expression. Jadi tidak terlalu sulit. Kita akan masuk. Nah, ini saya bilang ini agak sedikitnya harusnya lebih mudah. Kita akan berbicara untuk bagian ini problems with subject verb agreement. Kita lihat contoh ya. The boy walks to school. Kita muncul dengan kata walk pakai S karena kita tahu the boy kan singular. Kalau dia dalam bahasa Inggris sudah pasti hukumnya. Kalau dia subjeknya singular, verbnya juga harus agree atau cocok dengan si subjek tadi singular. Dan dalam bahasa Inggris present tense, kalau dia singular, orang ketiga, tunggal, verbnya harus pasti S atau ES. Itu udah pasti. Sebaliknya di nomor dua, the boys walk to school. Kenapa walk-nya dibuang, S-nya? Ya karena the boys sudah menjadi plural. Kalau saya ngajar anak-anak siswa dulu di SD, itu biasanya saya bilang, si Dewi Ayu nggak suka minum es. Dewi Ayu gitu. Biar lebih mudah menghafalnya. The boys kan berarti sama dengan they ya teman-teman ya, mereka. Jadi walk-nya nggak usah es lagi. Jadi karena dia nggak suka minum es gitu untuk apa mudahnya menghafalnya. Oke, kita masuk ke skill 20 teman-teman. Skill 20 ini make verbs agree after prepositional phrase. Ada frasa kata depan. Kita lihat saja langsung. The key to the doors are in the drawer. Di situ masalah ya. The key to the doors, the key itu subjeknya kan, singular. Kemudian verbnya yaitu are in the drawer. Nah, kenapa kita buat are? Salah dong. Karena subjeknya the key. Loh, itu kan the doors, Bang. Itu kan S. Kenapa bukan are? Lihat dulu. The doors itu bukan subjek kalimat. The doors itu adalah objek dari preposisi to. Kunci ke pintu itu. Jadi pintu itu bukan bukan subjek, tapi dia adalah preposisi dari objek dari preposisi to. Jadi dia bukan subject of the sentence. Jadi kalimat itu sebenarnya the key is in the drawer. Tapi diganggulah kita dengan prepositional phrase di tengah-tengahnya. Oleh karena itu jadinya dia harus salah. Sebaliknya yang contoh kedua, the keys to the door is in the drawer. Salah juga. Subjeknya kan the keys, plural, ada S. Kok pakai is harusnya are. Jangan lihat the door-nya karena the door punya si to, si preposisi to. Gitu cara ngelihatnya teman-teman. Jadi harusnya the keys to the door are.
So, kesimpulannya, hati-hati dengan kemunculan prepositional phrase atau frasa yang berpreposisi to, banyak ya, under, on, in, segala macam. Kalau dia muncul di tengah, hati-hati terjebak. Karena dia bukan subjek kalimat. Subjek kalimatnya biasanya sebelumnya muncul. Jadi kita harus bisa melihat itu secara lebih luas. Oke, ayo Pian turun. Kita lihat ya. Nomor satu, the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Subjeknya sudah jelas the climbers ya. Nah, ada dia kasih dua prepositional phrase di tengah teman-teman. Ada on the sheer face sama of the mountain. Nah, kita lihat the sheer face punyanya on, the mountain punyanya off. Terus kata kerjanya need, need-nya tanpa S. Oh, bener dong, karena kan climbers itu plural. Udah benar need-nya. Nah, gitu cara melihatnya. Makanya dia correct. Oh, masih ada sih correct incorrect-nya. Oke, nomor dua. The interrogation conducted by three police officers have lasted for several hours. Ternyata ini incorrect, teman-teman. Oke, ada yang bisa bantu saya nggak nih? Kenapa ini ya? Salahnya di mana nih nomor dua? Kita lihat dulu. Subjeknya adalah di interrogation, teman-teman. Interrogation plural atau singular? Itu dulu pertanyaan saya. Singular. Singular, benar. Singular ya, interrogation. Mau dia countable, apalagi kalau kita anggap dia uncountable. Kalau uncountable berarti kan dia kita posisikan sebagai singular. Berarti kalau ada singular, verbnya harus agree dengan singular subject. Sementara di situ have. Have itu berarti kan bukan untuk singular subject ya. Have itu untuk yang plural. Teman-teman bisa ganti. Have harusnya apa? S. S. Oke. As simple as that. Jadi harusnya the interrogation has lasted for several hours. Jadi si by three all police officer-nya gangguin kita. Number three, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Ayo, correct incorrect. 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 Why? Why? Tell me. Karena tenants-nya plural, di situ ada is. Yes. Yoi. Jadi harusnya the tenants are giving a party. In the apartment next to mine itu dua prepositional phrase yang gangguin. Dia sengaja taruh di tengah-tengah buat kita jadinya bingung. Tapi di antara serimbunan kata-kata itu, kalau kita bisa lihat, kita bisa apa namanya tuh membagi-baginya, kita potong-potong gitu. Number four, the president, surrounded by Secret Service agents, is trying to make his way to the podium. Correct, incorrect? Correct. 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 Betul. The president, subject, verbnya is trying. Cuma satu presidennya, makanya to be-nya is. Number five, the buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Correct, incorrect? Correct. Correct. Yes, the buildings Correct. plural. Wah ini, ya, the buildings plural are being rebuilt. Pakai to be-nya are. Udah, aman. Oke. 6 until 10, homework, PR, teman-teman. Oke, kita lanjutkan, Vian. Goodbye 20, kita masuk 21. Nah, 21 kita berbicara tentang agree-nya subjek sama verb, tapi untuk expressions of quantity. Quantity itu jumlah ya. Ada beberapa ekspresi kuantitas dalam bahasa Inggris yang kadang-kadang membuat kita bingung. Ini sebenarnya harusnya plural atau singular sih? Nah, kita bisa lihat. Biasanya dia diikuti oleh prepositions of. Contoh, di dalamnya ada all, ada most, ada some. Contoh dalam ini dilihat ya, all of the book was interesting. Boleh, oke. Bisa ya, bisa. Karena yang kita lihat adalah the book-nya. Jadi book itu ada satu buku secara keseluruhan, satu buku seluruh isinya itu kita hitung secara keseluruhan satu. Satu buku itu. Tapi kemudian di bawah ada lagi all of the books were interesting. Loh, kok bisa? Tadi nggak boleh. Ya sekarang kita melihat buku, jadi di atas meja ada beberapa buku. Jadi makanya jadi semua buku-buku itu menarik. Jadi di atas was boleh, di bawah were juga boleh. Nah itulah uniknya expression of quantity. Nah yang ketiga, all of the information was interesting. Ini tadi sempat saya sampaikan. Information itu termasuk uncountable noun atau yang tidak bisa dihitung. Nah, biasanya kalau dia uncountable itu treatmentnya sama dengan yang singular, teman-teman. Oleh karena itu muncul to be, was, bukan were.
Tapi bisa nggak Bang kalau ada kalimat all of the informations tambah S, kemudian pakai were? Bisa, bisa saja, karena orang yang menyampaikan berarti ingin memberitahu ada informasi yang lebih dari satu. Dia memberikan treatment informasi itu sebagai countable. Kadang-kadang bisa, tapi dia kalau gitu tetap harus konsisten. All of information, informationnya pakai S, kemudian was-nya diganti jadi were. Bang, tapi secara grammar nggak boleh dong. Itu tadi yang Abang sampaikan bahwa itu tergantung siapa yang menggunakan. Karena dia ingin menyampaikan bahwa informasi itu bisa dihitung. Ada informasi A, informasi B, C, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris itu bisa terjadi seperti itu, walaupun nggak apa namanya, nggak sering gitu ya. Oke, oke. Skill 21 lanjut, Pian, ke bawahnya. Nah, kesimpulannya di atasnya dulu, Vian, di kotak. Ya. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan expressions of quantity kayak all, most, some, half, yang dilihat justru bukan almost some half-nya, tapi yang dilihat justru objek dari preposisi of-nya tadi. Kebalik ya dengan yang sebelumnya. Kalau ini yang harus kita perhatikan justru objeknya dia, karena dia bisa saja tadi singular, bisa saja plural, bisa saja uncountable. Baru kemudian kita bisa menentukan verb yang agree atau yang sesuai begitu. Jadi justru itu yang kita, kalau kita ngelihatnya cuma di almost some half, kita akan bingung karena itu tadi dia bisa diikuti oleh countable, bisa singular, bisa plural. Oh, sorry, uncountable. Oke, kesimpulannya seperti itu. Kita lihat nomor satu. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Sudah cocok. Karena kita melihat fire. Most of the fire. Fire kan uncountable ya. Nah, kemudian ada was di situ. Yang untuk singular subject juga. Sudah oke. Nggak ada masalah. Nomor dua. Some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Kita lihat. Incorrect ya. Masalahnya di mana teman-teman? Animals dan was. Yes, animals dan was. Animals-nya plural, harusnya dia were. Were. Jadi kita mengikuti subjeknya. Oke. Number three, all of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Oke, ini tim incorrect nih memang luar biasa ya. Kurang Kita rame kayaknya harus buat, sebenarnya ini lagi iya ya. Iya, feedback. lagi pada Iya. nggak ada, Feedback. Bang. Iya, iya, harusnya tim incorrectnya lebih lengkap nih. Kita buat perkumpulan correct incorrect. Oke, jawabannya incorrect benar karena students plural, berarti to be-nya nggak bisa is, harusnya are. Nah itu tadi ya, kita nggak bisa langsung kalau kita nggak baca atau kita lihat agak sedikit jeli, kita akan bingung nih, oh mana subjeknya ya, mana verbnya ya. Jadi kita sekilas tuh baca ketemu tuh dari sekian banyak kata kita bisa mengidentifikasi. Makanya buku tuh bagus banget buku ini. Dia dari awal tuh pastikan bahwa kita tahu subjeknya di mana, verbnya di mana. Oke ya, number four. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Oke, incorrect. Mana aja perbaikannya apa? Are, are Harusnya, still, is still. iya, harusnya is still. Karena subjeknya food. Food. Food itu categorized as Uncountable. uncountable. Okay. Number five, we believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Oke. Nomor 21, nomor 5, correct, incorrect? Jawabannya correct. Correct. Iya, karena bukan lihat hati-hati ya. Lah, ini employees dah ya? Atau apa? Enggak. Yang kita lihat itu adalah some of the time. Jadi is. Jadi kita tidak lihat employees-nya. Oke, 6 until 10 homework. Lanjut, goodbye 21. Kita lanjut ke skill 22. Nah, skill 22 kita masih berbicara tentang inversion, pembalikan verb kalau apa yang terjadi kalau misalnya ada keterangan tempatnya berada di depan. Contoh, behind the house was the bicycles I wanted. Ini lain lagi teman-teman. Kita lihat behind the house was the bicycle, salah. Kenapa salah? Karena kita harus melihat the bicycles-nya. Bicycles-nya lebih dari satu kan?
plural karena ada S. Harusnya bukan was tapi were. Jadi jangan lihat the house ya, mentang-mentang the house-nya di depan. Pokoknya kalau dia di depan kan berarti subjek. Not necessarily, tidak selalu seperti itu. Begitu juga dengan nomor dua. Behind the houses were the bicycle. Salah. Karena kita tidak melihat the houses. The houses itu punyanya behind. Itu adalah prepositional place yang berada di depan. Were atau was-nya ditentukan dari subjek sebelah kanannya, dari the bicycle-nya. Karena the bicycle-nya cuma satu, harusnya was. Itu yang nomor dua. Ya, oke. Kita lihat ke bawah. Nah, lihat di kotak. Jadi pastikan ini yang rombongan skill yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi hati-hati ketika strukturnya question, negative, place, conditional, comparison. Pastikan verbnya kan datang duluan tuh, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pastikan acuan verb kita itu mau sesuainya dengan yang mana, jangan lihat yang place, question, negative, place, condition, dan comparison, tapi lihatlah subjek yang kebetulan berada di sebelah kanannya atau yang sesudahnya begitu. Jadi kita tidak salah, biar dia agree. Gitu. Number one, kita lihat. Only once this morning were the letters delivered. Correct. Hanya sekali pagi ini surat diantar gitu ya. Nah, kita menentukan were itu bukan lihat this morning teman-teman, tapi melihat the letters. The letters itu plural subjeknya, makanya dia jadi were. Jadi jangan lihat terpengaruh dengan this morning-nya. Oke. Number two, around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to that program. Incorrect. Perbaikannya apa teman-teman? Are Are. the room. Are the rooms. Harusnya are. Kenapa? Rooms. Roomsnya Banyak. Plural. banyak. Plural. Iya, plural. Karena ada S-nya. Oke ya? Nggak ada masalah. Number three. What in the world is the children trying to do? Oke? Correct, incorrect? Incorrect. Correct. Harusnya Are. karena Children. children. Plural. Nah, ini juga pengetahuan kita harus luas ya. Loh, children kan nggak pakai S, Bang. Nggak pakai S berarti dia singular. Nah, dalam bahasa Inggris tidak semua noun, kata benda, itu kalau bentuk pluralnya cuma ditambah S atau ES doang. Ada yang berubah bentuk, kayak child menjadi children, mouse menjadi mice, ya, ox menjadi oxen. Ada juga yang malah sama. Sama, nggak ada beda antara singular dan pluralnya. Kayak fish and fish, deer, tetap deer juga. Jadi tidak selalu ditambah S atau ES. Jadi kita memang harus banyak membaca untuk pengayaan kosakata kita. Untuk yang khususnya eh, jika benda tersebut singular dan bentuk pluralnya apa, begitu. Oke, number four, John would be studying the chapters were he able to get hold of the book. Ini conditional. Correct, incorrect? Correct. Ini agak tricky nih. Jawabannya correct. Betul. Padahal kalau kita secara polos aja, pasti kita mikir itu incorrect ya. Karena kan were. Were kan nggak mungkin he ya. Biasanya kan kalau dalam bentuk past tense, he itu pakai was kan. Was he able? Nah, ingat dalam pengandaian, kalimat pengandaian, biasanya seluruh subjek, he, she, it, orang ketiga tunggal, semuanya pakai were, teman-teman. Tidak pakai was. Jadi itu sudah benar. Were he able to? Oke. Number five. This chapter has many more exercises than do the next one. Silahkan. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect, betul. Kenapa incorrect? Karena dia kan yang next one itu singular. Iya. Jelas-jelas itu one ya. Singular dong, one. Berarti nggak bisa pakai do. Harusnya? Ya. Yes. Iya. Udah. Udah kan? Oke. Kita lanjut ya. 6 sampai 10. Homework ya, teman-teman. Goodbye 22. Let's go to 23. Ini masih tentang subject verb agreement. Nah, kali ini kita akan berbicara, kita harus memastikan subjeknya agree dengan verb ketika muncul ya beberapa kata yang khusus. Kata-kata tertentu seperti apa? Itu tuh anybody, anyone,
Anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, terus each plus kata benda, every plus kata benda. Nah, treatmentnya seperti apa sih? Jangan ragu dan sungkan, teman-teman. Yang di dalam kotak itu, ya, the following chart lists the grammatically singular words that have plural meanings. Jadi bentuknya itu semuanya singular, teman-teman. Walaupun dia bermakna plural. Ada ya bahasa Inggris kayak gitu? Iya, ada. Jadi anybody itu singular treatmentnya. Walaupun, jadi kita harus memisahkan antara meaning dengan form. Ya, jadi jangan ragu. Misalnya everybody are going itu salah. Loh bang, everybody bang, setiap orang bang. Banyak itu, setiap orang lebih dari satu. Iya, tapi dia hitungnya tiap-tiap. Berarti one, one, one. Jadi dia sebenarnya bentuknya itu singular treatmentnya. Jadi tidak bisa everybody are going, harusnya everybody is going. Nah ini sering yang kita kadang-kadang kepleset, lupa. Singular atau plural ya? Gitu. Nah itulah di dalam kotak itu teman-teman lihat dia bentuknya harus singular words. Tapi maknanya bisa plural. Itu aja sih untuk skill 23. Kita lihat nomor satu. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Incorrect. Ayo perbaikannya apa? Admires. Admires karena somebody itu singular. Baru dia agree. Oke. Number two, each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Benar, karena each. Terus, lu bang, the doctors bang, kan plural. Kenapa dia needs? Harusnya kan need. Jangan lihat the doctors punyanya of. Each itu masuk dalam kotak tadi singular juga. Jadi each sama needs sudah agree, sudah cocok, sudah oke. Walaupun doctorsnya banyak gitu. Itu ya, jadi dia perlakuannya tetap singular. Number three, the president felt that no one were better suited for the position of chief staff advisor. Number three, teman-teman, Incorrect. harusnya Was. No one was. was. No one was, bukan no one were. Very good, karena no one juga singular. Number four, everybody participating in the fundraiser are to turn in the tickets by 8. Correct, incorrect, number four. Incorrect. Harusnya Is karena turn. yes, harusnya is to turn in karena everybody itu singular. Number five, because of the low number of orders, nothing has to be done now. Nothing singular ya, has singular juga. Oke, Correct. berarti tidak ada masalah. Correct. Oh ya, satu lagi anggota Miss Correct Incorrect si siapa? Yolanda ya? Yolanda ya yang paling rame lagi bimtek loh. Oke, Dia yang baik, gak paling apa-apa. rame, paling medek. Iya, Sama betul-betul. Dina Dina, ya, Iya, ya Dina betul. lagi nggak bisa gabung kayaknya. Iya, tolong nanti Oh, Mbak apa ya, Dian. dikasih Ada ya? pencerahan gitu. Oh Oh, iya, ada ini Dina. Dina. Kakak Tapi lagi dia kayak, stasiun. kirain lagi Oh, sariawan. oke. Kirain lagi Tolong nanti sariawan. kasih pencerahan ya ke Yolanda ya. Oke. Lanjut, 23 udah selesai. Kayaknya udah skill rombongan ini udah habis deh. Nah, Abang kasih ini deh, biar kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Vian coba balik ke skill 20 deh. Kita kerjain aja sampai 10. Nanti PR-nya yang gabungan-gabungan aja, jadi lebih sedikit PR. Oke. Kita lihat tadi kan cuma sampai nomor 5 ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 6 nih. Nomor 6 skill 20. Because of the seriousness of the company's next time kayaknya harus ada yang gantian baca nih selain Abang. Jadi kalian juga bisa berlatih your pronunciation, ya kan? Nanti kita gantian. Oke, because of the seriousness of the company's financial problems, the board of directors have called an emergency meeting. Correct, incorrect? The board sama have called. Incorrect. Incorrect, betul. Karena the board itu singular, harusnya has called. Bang, directorsnya banyak. Ya terserah. Dewan direksi ya kalau kita. Dewan direksinya mau rame, mau isinya 100 orang pun, dewannya cuma satu. Satu tim. Makanya dia treatmentnya singular. Harusnya has called. Oke. Number 7.
Manufacture of the items that you requested have been discontinued because of lack of profit on those item. Correct, incorrect. Nomor 7. Incorrect. Harusnya Has been has. Karena subjeknya, manufactured. iya, manufacture itu singular. Jadi harusnya has been. Oke. Number 8. Further development of any new ideas for future product has to be. Udah oke ya? Further Oke. development, subjeknya, verbnya has. Udah aman. Nomor 9. The scheduled departure time of the trains posted on panels throughout the terminal buildings are going to be updated. Are, Panjang. subjeknya departed time. Correct, incorrect? Incorrect. Iya, harusnya is karena departure time pasti bukan plural dia karena apa namanya makanya verbnya nggak boleh are tapi is. Number 10, any houses terus ada have to be upgraded. Sudah benar. Houses sama have to. Sudah sama-sama agree subjek sama verb. Oke, lanjut Vian. 21, number 6. All the witnesses in the jury trial, which lasted more than 2 weeks, have indicated that they believe that the defendant was guilty. Setelah all of, ada the witnesses. Witnesses kan singular, plural tuh. Witnesses. Terus belakangnya ada kata Alright. kerja have indicated. Sudah sesuai? Sesuai. Sudah. Sesuai. Correct. Number 7. She did not know where most of the people in the room was from. Correct, incorrect? Was incorrect. Iya, iya, agak sedikit ini ya, karena people kebetulan itu bentuknya plural teman-teman. Jadi kebanyakan people itu dibentuk plural dari person. Jadi karena dia plural, makanya kita tidak harusnya bukan was tapi were karena dia plural. Nomor 8, nggak ada masalah. Half of the procedure, tunggu dulu. Nomor 8. Enggak, incorrect, sorry. In spite of what was decided at the meeting, half of the procedures plural. Harusnya were Not not. changed. Okay. Number 9, I was sure that all of the questions on the test were correct. Nggak ada masalah ya. Question sudah plural. Terus test were correct juga sudah plural. Number 10, most of the trouble that the employees discussed at their series of meeting was resolved. Ada masalah? Enggak ya? Correct. Subjeknya apa guys? Trouble. Trouble. Jadi to be verbnya harusnya was. Udah, aman. 22. Skill 22, number 6. Kita lihat. The computer programmer was unaware that there was nah udah ketemu salahnya. Ada many mistakes. Harusnya there were. Okay, incorrect. Number 7. Seldom in the history of television has 2 new comedies. Nah, udah ketemu. Karena ada seldom. Harusnya apa? Have. Karena komedinya 2. Udah just 2. Makanya harusnya have 2 new comedies. Number 8. How many huge mistakes have the teacher actually... Incorrect. Perbaiki. Incorrect. Has. Karena bukan lihat mistakes-nya, tapi lihat teacher. Hanya 1. Jadi harusnya has the teacher. Oke. Terus number 9. The new phone system is able to hold far more messages than was the phone system that had previously been used. Nomor 9, jawabannya correct, incorrect? Correct. Correct, gak ada masalah. Ini skill berapa sih, Vian? Abang kehilangan jejak. Skill 22 ya? Dua-dua ya. Skill 22, number 10, jawabannya itu masih incorrect. Oh, nomor 9 tadi, sorry, nomor 9 tadi correct ya? Ya, nomor 10 incorrect. Harusnya were the cars. Karena cars-nya udah jelas banyak. Oke, good. Go to 23. 23, number 6, every time someone take. Wah, udah ketemu guys. Harusnya someone takes. Karena someone singular. Number 7, anybody who goes to the top of Empire State Building is impressed.
nggak masalah. Who goes Hmm. cocok, terus di belakangnya is Is impressed. impressed. Anybody singular. Number eight. Nah, number eight ini every man, woman, and child in this line are required to sign. Tuh, correct and correct. Incorrect. Iya, tetap jangan terganggu. Di bang banyak bang, ada man, ada woman. Ya terserah. Oh dia pakai every, jadi Every treatmentnya tetap singular. Jadi harusnya is is required. required. Nah, hal gini-gini ya, kadang-kadang kita masih agak ragu tuh biasa. Abang juga kadang-kadang mikir gitu. Jadi tetap treatmentnya adalah singular, nomor 8 itu. Oke, nomor 9. It is nice to believe that anything is possible. Sudah oke. Kemudian a person tries juga sudah oke. The last one, the company reiterated to reporters that nobody have udah ketemu harusnya nobody 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 has. has. has been. Nah, udah ya, berarti 2023 homework, 2023 correct incorrect, terus 2023 multiple choice dan 123 homework. Nah, teman-teman sekali lagi yang bergabung belakangan di grup WhatsApp yang sudah teman-teman ikuti itu ada link YouTube yang sudah dibuat oleh teman-teman saya juga eh, berisi tentang meeting-meeting yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. So, you guys can just watch the video if you want to make sure karena kita sudah sampai di skill 23. Jadi teman-teman bisa masih nonton atau melihat dari skill 1 ya, gitu kalau nggak mau ketinggalan. Dan kemudian soal materi yang sudah dibahas juga sekali lagi ada di link grup WA-nya. Silakan download, silakan kalau saya masih kayak Dwi tadi masih jadul, konvensional, saya masih ngeprint, saya coret-coret untuk bisa mengerjakan latihan. Dan trust me, yang membuat saya misalnya lebih lancar dan lebih bisa apa namanya mendapatkan ilmu dari buku ini adalah dengan cara ngerjain latihan. Jangan bosan ngerjain latihan satu-satu tuh diplototin. Kita pasti punya sometimes punya waktu sambil nongki di mana gitu, misalnya bawa bawa dalam tas sambil coret-coret itu seru banget. Itu tanpa disadari percayalah itu akan masuk dalam otak kita konsep ini dan one day entah kapan nanti kita harus tes lagi ketemu soal yang sama. Hebatnya otak kita ciptaan Tuhan ini itu muncul lagi ingatan, iya ini dong yang salah. Ini kan harusnya gini gitu. Skill kayaknya dulu pernah skill ini belajar ini pokoknya salah gitu. Nah, insting-insting seperti itulah muncul kalau kita suka praktis. Jam terbangnya yang harus ditambah ya, lebih diseringkan gitu. Okay, I think that will be the end of my session today. Thank you very much. Dan saya kembalikan ke Dwi. Baik, luar biasa, Bang Lukman. Terima kasih sekali lagi ya atas Sama-sama. materinya yang luar biasa. Tentunya sangat bermanfaat buat kita semua ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Eh, Ya, sekali lagi atas nama kita semua ya, tentunya kami ucapkan terima kasih spesial untuk Bang Lukman ya atas ilmunya. Terima thank kasih you. juga buat Mbak Fian sudah menjadi operator hari ini dan juga terima kasih Hmm, untuk semua Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah berkenan membersamai kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi minggu depan. Untuk jadwalnya nanti kita akan sampaikan dan akan ada di grup pengumuman ya. ya di Iya, grup betul. dan juga ada flyer-flyer ya Bang ya. Iya, Iya. Bang, ini ada satu pantun buat Bang Lukman, Cie, sebagai penutup asik. sesi kita pada hari ini. Oke. Iya, kok saya nervous ya? Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. cakep, pulang Cakep. membawa buah delima. Materi Cakep. selesai, Artinya yes. Materi selesai, ilmu pun terbawa. Terima kasih Bang Lukman telah berbagi bersama. Terima kasih Bang Lukman. asik. Makasih loh. Sama-sama Bang Lukman. Makasih. Ya. Kami juga yang makasih banyak ya Bang atas ilmunya. Sekali lagi terima kasih. Oke. Begitupun juga dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Udah, thank you Dadah. semuanya.